Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah salat Jumat yang berbahagia, dalam beberapa waktu yang lalu khatib ketika membaca Al-Quran sampai kepada surat Al-Anbiya ayat 37 yang berbunyi khuliqal insanu min ajal, manusia diciptakan bersifat tergesa-gesa. Khatib berusaha untuk merenung dan mengumpulkan dari berbagai literatur dan juga penjelasan dari beberapa ulama tentang masalah sifat tergesa-gesa yang terdapat pada diri manusia ini yang merupakan sifat tercela. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Al-Isra ayat 11, wa kanal insanu ajula, dan memang manusia bersifat tergesa-gesa. Jamaah sekalian, tergesa-gesa ini berasal dari setan. Seringkali mendatangkan keburukan dan penyesalan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika seorang fasik datang kepada kalian membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya agar kalian tidak mencelakakan satu kaum karena kebodohan atau kecerobohan yang akhirnya kalian menyesali perbuatan kalian itu. Surat Al-Hujurat ayat 6. Sifat teliti, tidak terburu-buru, merupakan sifat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam satu kesempatan ketika berjumpa dengan sahabatnya yang bernama Al-Ashaj bin Abdul Qais radhiyallahu an, Nabi SAW memujinya dengan bersabda, sesungguhnya pada dirimu ada dua sifat yang dicintai oleh Allah, yaitu sifat tahan emosi dan teliti, tidak terburu-buru. Di sini Nabi SAW sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang guru, memberi motivasi dengan memuji anak buahnya, dengan memuji sahabatnya, memuji muridnya. Ini juga penting bagi kita untuk meneladani beliau. Apakah kita sebagai pemimpin, apakah sebagai guru, apakah sebagai suami, apakah sebagai seorang ayah, untuk sering memotivasi dengan memuji dalam rangka untuk memotivasi, bukan memuji untuk menjilat atau ada kepentingan lain, tapi semata-mata untuk memberi motivasi agar yang dipuji itu bisa mempertahankan terus sifat baiknya tadi. Mari kita juga berpikir dan merenung dan juga menelaah sifat terburu-buru yang tercela ini dalam kehidupan sehari-hari. Terkadang seorang aktivis dakwah ingin cepat-cepat menerima hasil dari dakwahnya. Ketika dakwahnya belum berhasil sesuai dengan yang diharapkannya, dia terburu-buru, frustasi, melakukan suatu tindakan-tindakan dan sikap yang malah mengakibatkan keburukan-keburukan. Allah SWT mengingatkan kita tentang kisah Nabi Yunus alaihissalam, yang ketika marah kaumnya tidak menerima dakwah, akhirnya beliau meninggalkan kaumnya, naik kapal sampai akhirnya ditelan ikan paus. Itu sebagai suatu pelajaran yang akhirnya beliau mengucapkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Lalu Allah Subhanahu wa taala selamatkan Nabi Yunus alaihissalam dari kebinasaan dan Allah tinggikan derajatnya. Lalu setelah itu Nabi Yunus terus berdakwah dan alhamdulillah dakwahnya diterima oleh banyak orang yang beriman. Perlu kesabaran,
perlu ketelitian dan perlu juga tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersangka baik kepada Allah. Lalu juga sebagian manusia ketika berdoa kepada Allah lalu belum dikabulkan. Dia kecewa, saya sudah berdoa tapi belum dikabulkan. Dia merasa rugi dengan berdoanya, dia tinggalkan doanya tersebut. Ini juga suatu sifat yang buruk. Seharusnya kita terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersangka baik. Jika doa kita belum dikabulkan sekarang, ada hikmahnya yang baik untuk kita. Mungkin akan dikabulkan nanti. Dan mungkin juga tidak dikabulkan di dunia, kita tetap bersangka baik dan doa adalah suatu tetap kebaikan yang akan menjadi tabungan bagi akhirat kita. Dan juga dengan doa tersebut di antara manfaatnya bisa dihilangkan, kita dihindarkan dari mara bahaya dan bala bencana. Di antaranya juga sebagian manusia ketika sakit belum sembuh-sembuh terburu-buru ingin sembuh tapi dengan cara yang diharamkan oleh syariat Islam. Pergi ke dukun untuk kesembuhan. Akhirnya melakukan suatu kesyirikan dan lain sebagainya karena kurang sabar. Tapi hendaknya bagi yang sakit dan keluarga berdoa kepada Allah mohon kesembuhan dan berusaha berikhtiar yang maksimal untuk mendapatkan kesembuhan dengan cara-cara yang dibolehkan oleh syariat. Sebagian lagi manusia ingin terburu-buru naik pangkat, naik jabatan dalam kerjanya. Tetapi akhirnya pun melanggar. Karena kurang sabar, akhirnya dia pergi ke dukun. Dia tergelincir ke satu perbuatan dosa yang besar. Atau dia berbuat zalim dengan memfitnah temannya dan lain sebagainya. Dengan melakukan kezaliman-kezaliman agar dia segera naik jabatan. Ini juga merupakan suatu sifat yang tercela. Kemudian juga ketika kita berjalan ke masjid, Nabi SAW melarang kita terburu-buru. Apabila sholat sudah ditegakkan dengan iqamat, maka orang yang sedang berjalan ke masjid hendaknya berjalan dengan tenang. Jangan terburu-buru berlari. Karena apabila dia tertinggal sekalipun dia bisa menyempurnakannya. Tertinggal 1 rakaat, 2 rakaat, dia bisa menyempurnakan. Dan sebaiknya tentu seseorang memperhitungkan dari sebelumnya agar datang ke masjid lebih awal supaya tidak terlambat dan bisa mendapati takbiratul ihram bersama imam. Juga bagi kita juga hendaknya jangan terburu-buru ketika mengendarai kendaraan bermotor, apakah mobil, apakah motor yang bisa mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Maka hendaknya kita perhitungkan apabila kita hendak datang ke bandara untuk naik pesawat atau ingin ke sekolah, atau ingin bekerja, diperhitungkan agar datangnya cukup waktunya. Tapi terkadang kita suka menunda-nunda, yang akhirnya mengakibatkan akhirnya waktunya mepet, dan kita pergi terburu-buru yang bisa mengakibatkan nanti keburukan-keburukan. Juga hendaklah kita juga jangan terburu-buru untuk mendapatkan solusi dari problem kita. Apabila Allah belum memberikan solusi dari musibah dan problem apapun, maka kita terus berdoa dan berikhtiar, bermusyawarah, mencari jalan keluar yang baik. Jangan bersangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga sabar, tidak terburu-buru dalam menuntut ilmu. Menuntut ilmu juga butuh waktu yang panjang, maka perlu sabar. Jangan sampai di tengah jalan merasa bosan lalu meninggalkan menuntut ilmu sama sekali. Begitu pula dalam memutuskan suatu perkara, kita juga jangan terburu-buru. Menerima lamaran, menolak lamaran, apakah hendak juga menceraikan istri ketika ada masalah, jangan terburu-buru. Begitu pula seorang hakim, sebelum memutuskan perkara di pengadilan pun, jangan terburu-buru memutuskan. Tetapi hendaklah dipertimbangkan lagi, dipikirkan, musyawarahkan. Bahkan hendaknya setiap muslim sebelum memutuskan suatu perkara sebaiknya untuk salat istikharah, minta bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala agar apa yang dia putuskan ini sesuai dengan apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian juga banyak bermusyawarah dengan orang yang lebih berilmu, dengan orang yang lebih berpengalaman, sehingga apa yang diputuskannya nanti apapun itu adalah insya Allah tidak keluar dari aturan Allah, membuat ridha Allah, tidak membuat murka Allah, dan tidak membuat penyesalan-penyesalan bagi kita.
Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah salat Jumat yang berbahagia, ketika kita hendak melakukan suatu ibadah, amal saleh, bukan berarti kita menunda-nunda amal kebaikan dengan alasan kita tidak boleh terburu-buru. Jangan dipahami demikian. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dalam ayat Al-Qur'an, wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian untuk mendapatkan ampunan dari Rabb kalian dan untuk mendapatkan jannah, surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Dalam ibadah, dalam amal-amal kebajikan, kita dituntut untuk bersegera dalam kebaikan, untuk datang sholat Jumat, untuk datang sholat 5 waktu, bersegera. Yang sudah waktunya untuk kewajiban berhaji, bersegera. Jangan menunda-nunda haji dengan alasan saya masih banyak dosa, khawatir nanti di sana dapat bencana dan lain sebagainya. Hendaklah kita niatkan untuk bertaubat dan juga untuk memperbaiki. Insya Allah setelah haji akan mendapatkan kebaikan-kebaikan yang banyak. Allah juga berfirman dalam ayat yang lain, fastabiqul khairat, hendaklah kalian berlomba-lomba dalam kebaikan. Di sini menunjukkan amal-amal kebajikan jangan kita tunda-tunda. Di antaranya adalah bertaubat atas segala dosa-dosa yang kita lakukan, bersegera. Jangan menunda-nunda taubat karena kita tidak tahu ajal kita. Kemudian hal lagi yang kita perlu juga untuk bersegera melunasi hutang. Jika kita memiliki hutang, berniat, bertekad untuk bisa segera melunasi hutang dan tidak menunda-nundanya. Kecuali kalau memang dalam kondisi belum mampu untuk melunasi. Kemudian juga bersegera dalam menguburkan jenazah. Jangan ditunda-tunda kalau tidak ada hal-hal yang sangat mendesak untuk ditunda, tetapi harusnya disegerakan. Begitu pula bagi para pemuda yang sudah waktunya untuk menikah, bersegera untuk menikah, jangan ditunda-tunda. Begitulah dalam kebaikan-kebaikan yang lain, hendaklah kita termasuk orang-orang yang bersegera dalam kebaikan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innahu sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadhiyal hajat. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma habbib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.